dia dikenal itu butuh proses panjang. Ketika dia masuk, pastinya dia tidak akan langsung mendapat peran. Ada proses di mana mungkin dia akan menjadi cadangan, kemudian akan main dalam peranan kecil, kemudian besar, kemudian dikenal, dan kemudian harus bertahan. Proses bertahan ini tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Tidak ada segala sesuatu yang kita bicara instan. Kalau kita bicara selebgram, hari ini kita booming gitu ya, satu dua hari, kemudian orang akan lupa. Tapi kalau kita melihat dinamika saat sekarang, memang bicara adalah sosial media. Tidak menutup kemungkinan ketika kita pun sebagai seorang calon legislatif, kita mengambil mengikuti tren-tren seperti itu, di mana mungkin kita aktif di sosial media, atau kita mungkin juga bisa menjadi figur yang orang cepat mengenal dengan sosial media yang kita punya gitu ya. Tetapi itu tidak menjamin bahwa seseorang akan terpilih dan kemudian akan menjadi leading pada saat nanti dalam pileg tersebut. Jadi di sini ada satu poin yang harus kita miliki sebagai seorang calon legislatif bagi semua siapapun yang akan masuk ke dalam ranah di Februari 2024 nanti adalah kita harus turun. Hasil survei mengatakan adalah masyarakat saat sekarang kalau bicara transaksional, berapapun nominal diberikan kepada kita, kepada mereka, itu mereka pasti akan ambil. Tapi tidak menjadi jaminan mereka akan dipilih. Jadi bagi kita di sini, ketika kita menginginkan satu poin di mana kita menjadi pelayan masyarakat, adalah kita murni hadir, ada. Kalaupun saat ini yang diundang adalah pekerja seni, atau kalau Mbak Rati mengatakan pesohor, tadi Mbak Rati mengatakan kita sudah ada di tangga ke-6, jadi ada 4 tangga yang harus kita lalui, mungkin dengan sedikit mudah. Tapi bukan berarti dengan kemudahan itu kemudian kita akan terpilih, tidak. Jadi saat ini fokus kita sebagai calon legislatif seluruh partai yang ada, dengan notabene setiap fraksi partai tersebut ada teman-teman kami sebagai pekerja seni, di mana saat ini kami bersaing secara sehat, di mana kami memiliki dapil-dapil yang berbeda dengan cara-cara kami. Mungkin dari Mbak Rati mengatakan Mas Bade bisa bernyanyi, 40% sudah menyedot suara, kemudian dia mensosialisasikan programnya beliau, kemudian akan menjadi 100%. Begitupun poin-poin kami gitu. Jadi di sini adalah bagaimana kita bisa menarik hati masyarakat dengan keterbukaan. Artinya kita harus jujur. Kita harus jujur ketika kita masuk di legislatif ini, kita inginnya apa? Kalau tadi dikatakan saya ingin memperjuangkan seni, oke. Ketika kita masuk, setelah ada di dalam dunia ini, ternyata banyak. Seni itu bukan hanya kita bicara mengenai teman-teman artis saja gitu ya. Banyak orang yang harus kita perjuangkan. Ketika kemudian fraksi menempatkan kita di salah satu komisi, di komisi itu banyak mitra yang akan kita perjuangkan dengan program-program yang dimiliki. Memang kalau kita bicara legislatif, kita tidak punya peranan penting ketika kita membicarakan anggaran yang harus langsung mengena ke masyarakat, tapi kita memberikan dengan program. Nah, itu kalau kita bicara mengenai selebgram dan pekerja seni. Jadi artinya siapapun itu silahkan kita berjuang, kita bertarung bersama-sama. Bagaimana cara kita untuk mencari panggung dengan cara kita masing-masing. Yang tentunya 3 poin yang harus kita miliki: dikenal, disuka, kemudian terpilih dan dilantik. Yang pasti itu ya. Sehingga kemudian itu akan menjadikan tanggung jawab bagi kita ketika kita dipilih sebagai pelayan masyarakat, yang kemudian di Oktober kita harus punya peranan penting di mana kita mendahulukan kepentingan dari konstituen atau dapil kita. Mas Endi, ini dinamika politik artis ketika terpilih menjadi legislatif. Inti dari pencalekan ini seperti apa? Tadi saya katakan bahwa inti dari pencalekan itu adalah di mana kita harus tahu kita mau duduk di mana, kita ditempatkan fraksi di komisi berapa, kita berjuang keras, kita harus ada untuk masyarakat. Kita tidak bicara bahwa saya terpilih dengan transaksional atau keterpilihan saya karena saya dikenal, tapi saya terpilih karena saya bicara hati dan saya turun dan ada untuk masyarakat. Dari 1.id mengatakan bagaimana mimpi Anda, jangan hanya sebatas calon legislatif saja, eksekutif juga, untuk membuat Indonesia lebih sejahtera.
memang saat ini kalau kita melihat dinamika yang terjadi karena banyaknya calon legislatif yang ada tersebar di seluruh Indonesia, poin-poin daripada teman-teman pekerja seni ini di sini agak banyak. Berbeda ketika pilkada. Pilkada mungkin ada 1-2 calon yang harus bertempur gitu ya. Sehingga yang lebih tersohor untuk saat ini bicara legislatif. Tapi saya melihat bahwa banyak sekali teman-teman pekerja seni yang mereka punya panggung untuk mereka jadi kepala daerah di daerah masing-masing. Kalau kita bisa melihat saat ini di Jawa Barat kan banyak sekali pekerja seni yang mereka sekarang menjadi bupati. Jadi dengan ilmu yang dimiliki oleh kami sebagai pekerja seni, dengan dinamika kami yang berjuang bertahun-tahun, berarti di dunia modeling juga bukan setahun 2 tahun gitu ya, berpuluh-puluh tahun, begitupun Mas Badai. Jadi ketika pekerja seni dikenal itu, dia prosesnya tidak instan, bertahun-tahun dengan berdarah-darahnya mereka, sehingga saat ini mereka mengatakan saya harus pindah panggung lagi, tidak harus saya harus tampil di depan, saya akan menjadi pelayan masyarakat di mana saya akan mengedepankan konstituen saya, bukan diri saya. Mungkin itu ya bisa saya ingin Mas Badai mungkin